berbincang-bincang dalam satu tema tentang Festival Pemuda dan Pemilihan Duta Pemuda tahun 2023. Baik, untuk pencerahan kita ingin penjelasan dulu tentang latar belakang dari Festival Pemuda dan Pemilihan Duta Pemuda 2023. Silahkan Pak Rudi Imtihansah. Ya, terima kasih. Mungkin saya tidak berbicara tentang undang-undang lagi kan. Sudah mengulas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, kita tidak mengulas lagi. Iya. Ini berawal ketika kawan-kawan kita Dinas Pemuda Olahraga dengan OKP Pemuda di Kabupaten Tanah Laut menggagas sebuah program karena kita menghadapi dua hal besar sebenarnya. Yang pertama Indonesia Emas 2045, kemudian yang kedua menghadapi bonus demografi. Dua hal ini yang menjadi pemikiran kita semua, sehingga lahirlah dua program kegiatan yang kita laksanakan. Nanti secara detail nanti akan dikupas tuntas oleh teman-teman. Dan merujuk hal itu, kita bersama-sama dengan teman-teman akhirnya kita mengupayakan melaksanakan beberapa kegiatan. Di antaranya untuk tahun 2023 ini kita ada beberapa program kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang pemuda. Dalam hal ini yang pertama kita melaksanakan Festival Pemuda, kemudian pemilihan Duta Pemuda, kemudian yang ketiga kita melaksanakan apel Sumpah Pemuda, kemudian yang terakhir kita bekerja sama dengan beberapa SKPD melaksanakan kemah pemuda. Jadi ada 4 kegiatan dan yang diinisiasi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga bersama teman-teman. Hari ini ada 3 dan hari ini kami langsung boyong orang-orang hebat di Tanah Laut yang mereka hadir. Kita jadikan mereka sebagai ketua panitia karena kita anggap mereka pantas, layak untuk memimpin sebuah kegiatan yang menurut sudah kami melintang ya Pak ya, di pemuda. Dan ini mudah-mudahan nanti Mas Evan, Mas Patori ini bisa menyampaikan hal-hal terkait permasalahan dua yang kita hadapi di Indonesia ini. Mudah-mudahan dari kedua kegiatan yang kami paparkan hari ini bisa menjadi jawaban atas keresahan ya, karena 2045 ke depan kita tidak tahu apakah pemimpin kita berasal dari pengguna narkoba, apakah mereka dari LGBT, apakah mereka dari hasil pergaulan bebas, apakah mereka, kita tidak tahu. Nah, untuk itu menghadapi itu kita melakukan kegiatan ini. Mudah-mudahan ini adalah bagian upaya kita untuk menyiapkan generasi-generasi muda di masa-masa mendatang. Kemudian ini kita juga berharap dengan dua kegiatan ini kita bisa bekerja sama dengan seluruh komponen pemuda, baik dari sisi kesenian, kemudian dari sisi fashion, kemudian kuliner. Paling tidak 17 subsektor ekonomi kreatif sudah kita gaungkan di Kabupaten Tanah Laut, khususnya dari pemuda. Kemudian kita juga menyiapkan generasi-generasi muda yang akan kita siapkan untuk menghadapi tantangan ke depan. Di situ nanti ada pemilihan Duta Pemuda yang kita berharap masyarakat Kabupaten Tanah Laut dimanapun berada di 135 desa dan kelurahan, di 11 kecamatan bisa mengikuti kegiatan pemilihan, harus berpartisipasi. Makanya kami mendorong lewat Pak Camat, kemudian juga dengan kepala desa, termasuk juga SKPD-SKPD yang memiliki binaan-binaan baik dari sisi pemuda maupun pemudi di Kabupaten Tanah Laut. Itu inisiasinya dan langsung dilaksanakan secara detail. Nanti akan dijelaskan oleh Kepala Bidang Pemuda. Kemudian nanti juga ada Pak Jume, kemudian ada Pak Mas Evan, kemudian juga ada Mas Patori. Mungkin itu sebagai latar belakang. Ibu, satu lagi Pak Rudi, satu lagi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rudi berupa sebuah kekhawatiran ya Pak, kekhawatiran terhadap Indonesia Emas 2045 nanti, kemudian juga bonus demografi. Apa sih gambaran dari para pemuda kita pada saat ini Pak, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi Dispora sendiri? Kekhawatiran ini yang pertama kami menyampaikan ya, ini sebenarnya ini sedih kita mendengarnya. Yang pertama itu Kalimantan Selatan, sekali lagi Kalimantan Selatan itu berada di peringkat keempat paling bawah indeks pembangunan pemuda di Indonesia dari 38 provinsi di Indonesia.
Kalimantan Selatan berada di peringkat 4 paling bawah indeks pembangunan pemudanya. Kemudian yang kedua, kita sering ya koordinasi dengan Polres Tanah Laut, kemudian dengan Polsek, kita mitra-mitra kita. Ya itu salah satu keresahan yang mereka hadapi juga, karena kalau di LP itu yang paling hampir 80% ya. Ini kan pengguna narkoba semua. Itu adalah pemuda. Pemuda. Masya Dan Allah. mereka usia produktif. Kemudian juga pergaulan bebas, kemudian terkait juga LGBT, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang menyimpang lainnya yang sudah kita melihat di media sosial, di segala macam informasi yang diberitakan, ini semua sampai dan ada di hadapan kita gitu. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban paling tidak, kalau tidak Paling secara salah satu salah satu upaya bagi kita begitu untuk mengurangi. Ya, untuk menjerokan mungkin tidak bisa ya Pak Rudi ya. Walau bisa. Iya, butuh waktu panjang gitu ya, butuh revolusi yang hebat gitu ya. Pasti kan nanti generasi kita akan berganti, saya juga Betul. nanti pasti akan berganti, mereka pasti juga akan memiliki pemikiran-pemikiran yang lebih keren lagi, saya pikir, sehingga ini di generasi kami, ini yang kami lakukan, mungkin nanti dengan beberapa tahapan-tahapan yang lain bertahap, karena untuk pemuda ini kita tidak bisa berbicaranya kalau di istilah buku itu referensinya banyak banget. Iya, betul sekali. Referensinya banyak dari banget. semua sektor. Dari ya. semua sektor. Dari semua sektor. Iya. Oke, baik. Saya ke Bu Waidah. Bu Waidah, kegiatan Festival Pemuda dan Duta Pemuda ini, apakah ini sebuah kegiatan yang turun dari pusat begitu, ataukah ini inisiasi dari Kabupaten Tanah Laut sendiri, Bu? Terima kasih Bu Nelly. Untuk dua kegiatan ini memang ada yang diadop dari kegiatan kementerian, itu Duta Pemuda. Oke. Jadi untuk Duta Pemuda ini kita sebenarnya melaksanakan seleksi untuk kader-kader kita, baik itu di bidang kepeloporan, di Peperingasi, Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih, pertukaran pemuda antar negara, pertukaran pemuda antar provinsi, juga pasangan muda inspiratif, dan Jambore Pemuda Daerah serta Kapal Nusantara. Jadi itu sebenarnya program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang seleksinya turun dari provinsi, dan kami menyeleksi dari kabupaten. Jadi kami harapkan, artinya ini berjenjang ya Bu ya? Berjenjang. Iya. Iya. Kami harapkan dengan seleksi secara berjenjang ini Kabupaten Tanah Laut akan memiliki kader-kader yang bisa menjadi wakil terbaik lah, baik itu di tingkat provinsi bahkan di tingkat nasional. Iya, membawa harum nama Kabupaten Tanah Laut. Amin, Meskipun amin. Tanah Laut sebenarnya sudah harum ya. Amin. Iya, iya. Nah, untuk kegiatan Festival Pemuda ini inisiasi dari kawan-kawan muda kita ini. Oke. Dan hari ini beliau ada di sini di tengah-tengah kita. Kemarin kami juga merancang kegiatan ini bersama-sama dengan tokoh-tokoh pemuda kita. Jadi Festival Pemuda ini ada 3 sub item, yaitu berbentuk event, berbentuk pertunjukan, dan ada expo. Nah, expo ini kegiatan dadakan sebenarnya, tapi dengan inisiasi dari kawan-kawan yang luar biasa, pemuda-pemuda Tanah Laut, tapi sesuatu yang tidak mungkin kita laksanakan bisa kita laksanakan. Insya Allah di tanggal 21 Oktober sampai tanggal 25 Oktober 2023. Oke, baik. Saya ke Duta Pemuda tadi Pak, Bu. Duta Pemuda tadi adalah program pusat ya, yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, hari ini Kabupaten Tanah Laut. Ini artinya seluruh dari pemilihan Duta Pemuda tadi akan kita laksanakan sekaligus ya, sekaligus. Ya, indikator dari peserta itu apa saja, Bu? Untuk masing-masing seleksi itu ada indikatornya masing-masing. Ada indikatornya masing-masing, dan mungkin nanti secara teknis dari ketua pelaksana ini Bang Patori. Oke. Karena juknis pelaksanaan Duta Pemuda ini kita memang merangkum dari kawan-kawan yang memang alumni dari kegiatan tersebut. Oke, iya. Oke, yang paten lah istilahnya, apa nih yang menjadi pegangan untuk mereka dapat mengikuti Duta Pemuda ini?
yang jelas kategori pemuda Bu Nelly. Kategori Berarti pemuda usia lebih ditekankan kepada usia ya. Iya. Oke. Usia menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 itu berusia 16 sampai 30 tahun. Nah, tapi untuk kaderisasi kami dari daerah itu menurunkan 2 tahun di bawahnya supaya bisa menjadi kader ke depan lah. Jadi 16 sampai dengan maksimalnya 28 ya. 28 tahun. Masih bisa kamu ya? Kan masih 17. 25. Iya, 25. Oke, baik. Iya. Oke, pelaksanaan pendaftaran kapan Bu Eda? Ini sudah mulai bergulir, mulai awal bulan Oktober sudah sampai dengan kalau untuk Duta Pemuda nanti terakhir tanggal 10 Oktober. Sampai 10 Oktober, sedangkan untuk Festival Pemuda sampai dengan tanggal 14 Oktober. Oke, baik. Saudara pendengar, kami menggarisbawahi ya kepada para pendengar, khususnya para pemuda, untuk dapat berpartisipasi, berperan serta dalam kegiatan Duta Pemuda ini. Kita khawatir nanti ada pemuda-pemuda kita yang tertinggal ya, tapi ternyata dia adalah orang-orang yang cemerlang gitu ya, orang-orang yang punya dedikasi tinggi, semangat yang tinggi begitu ya. Nah, jadi kita berharap dari seluruh para pemuda kita dapat berpartisipasi dalam Duta Pemuda Kabupaten Tanah Laut tahun 2023. Baik, saya ke Pak Jumai. Pak Jumai, penanggung jawab tupoksi pemberdayaan pemuda. Sekarang namanya berbeda, Pak ya? Iya, Petasmiah Bahasa Bian. Berganti zaman, berganti pemimpin, Iya, berubah pelanggarannya. betul sekali, iya. Berganti zaman, berganti pemimpin. Oke, baik, Pak Jumai. Tadi disampaikan oleh Bu Waidah, Bu Kabid, bahwa kegiatan Festival Pemuda ini adalah inisiasi dari kita ya Pak ya, inisiasi dari kita. Mungkin se-Kalimantan Selatan mungkin baru kita ya yang punya inisiasi ini. Ini luar biasa sebenarnya. Apa Pak yang melatar belakangi kita menginisiasi adanya Festival Pemuda ini, dan apa harapan yang akan kita tuju nantinya? Baik, terima kasih. Festival Pemuda ini memang renungan atau diskusi kita dengan rekan-rekan, khususnya saya ketemu langsung sama ketua kemarin ya. Sebenarnya sebelum daripada itu ini ada kontribusi besar dari kepala dinas yang mengharapkan adanya gerakan-gerakan dari kawan-kawan muda yang selama ini mungkin sedang kaku atau tidak ada kegiatan yang meriah, yang signifikan begitu ya. Yang signifikan. Nah, akhirnya saya bertemu dengan Bang Evan, karena Bang Evan ini ya beliau juga penggemar atau pegiat musik. Akhirnya kita diskusi apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Apa yang kita bisa lakukan nih? Sedangkan sementara ini kan kuncinya adalah pada saat itu kepala dinas menyebutkan bahwa kita harus meningkatkan ekonomi kreatif. Nah, di sisi lain ekonomi kreatif ini kan cukup banyak ya. Ya, betul. Nah, sedangkan kita mempunyai keterbatasan. Akhirnya kita memilah dan memilih hal-hal yang dianggap penting. Apa saja yang kita bisa buat? Ya, salah satunya ada festival band atau musik, ada lomba puisi, ada dance, ada desain grafis dan video profil organisasi. Karena kita juga berharap organisasi yang ada di Kabupaten Tanah Laut ataupun komunitas ini semakin giat untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, di samping itu juga ada beberapa kegiatan yang sifatnya itu bukan perlombaan, tapi hanya pertunjukan saja. Salah satunya ada teater, ada juga cosplay, ada fashion show, dan ada tarian daerah. Ini yang luar biasa, yang harapan kami dengan adanya kegiatan-kegiatan yang sudah sangat luar biasa yang kita laksanakan selama 5 hari, ini menjadi semangat baru untuk kawan-kawan muda yang mempunyai potensi dan punya keterampilan untuk bangkit kembali, bangkit kembali untuk mengisi Tanah Laut yang lebih maju. Lalu tadi ada expo, Pak. Ada expo. Tentu saja expo ini expo untuk kalangan pemuda. Ini realnya kegiatannya seperti apa, Pak? Ya. Baik, jadi sembari kita diskusi, karena tentu ada kekosongan ya dari beberapa kegiatan ini kan hanya ditampilkan di atas panggung. Nah, sedangkan untuk area di depan panggung itu kosong. Akhirnya kawan-kawan punya inisiatif untuk melaksanakan bazar. Kami menyebutnya bazar UMKM pemuda. Nah, harapannya dengan adanya stand-stand yang sudah kita siapkan, ada lebih kurang 15 sampai 20 stand yang
tenda untuk UMKM pemuda. Ini bisa menarik minat kawan-kawan yang mempunyai kreativitas di bidang kewirausahaan. Iya. Kewirausahaan ini kan banyak ya, ada kopi, ada dia thrifting, Ada ada kerajinan. ya kerajinan. Iya. Nah, banyak lagi yang lainnya itu yang memang sudah kita coba daftar dan kawan-kawan sebenarnya akhirnya kita kewalahan nih untuk menampung pemuda-pemuda yang ingin ikut andil atau berpartisipasi dalam kegiatan ini. Oh, gitu, Salah satunya luar biasa. bazar ini, waduh. Akhirnya kita tidak bisa menyajikan, namun kita coba menyusun, kita coba membuat layoutnya seperti apa agar kelihatan lebih rapi. Ya, luar biasa ternyata. Setelah didata, ternyata banyak pemuda-pemuda kita yang kreatif gitu ya, yang punya punya potensi, Ya, punya banyak potensi untuk dapat ditampilkan, ya, Betul menjadi sekali. sebuah usaha ekonomi kreatif begitu ya, Pak Jumai. Baik. Iya, pelaksanaannya kapan nih Pak? Baik, untuk festival sendiri, festival kita sudah open pendaftaran, sudah buka pendaftaran sampai pada tanggal 14 dan 15 Oktober. 15 Oktober. Oke. Nah, pelaksanaannya karena kita ini sebenarnya ada dua instansi yang memanfaatkan halaman Pertasi Kencana. Jadi kita memang sudah setting tuh di tanggal 21 sampai 25. Iya. Alhamdulillah kawan-kawan dari Palidangan atau Seleksi Nananggaluh ini juga dia melaksanakan event yang berdekatan waktunya sekitar tanggal 19-20. Jadi kita menyambung nih, artinya berurutan antara Seleksi Nananggaluh dan Festival Pemuda. Jadi sangat luar biasa nantinya. Dan bazar kita siapkan dari awal. Insya Allah dari tanggal 19 sudah kita siapkan tuh sampai ke tanggal 25. Ketika kegiatan Nananggaluh, bazar sudah tampil Bazar sudah gitu tampil ya. karena kita juga sudah ada diskusi dengan vendor. Kebetulan vendornya juga sama untuk penyediaan panggung dan vendor juga sangat membantu sekali dalam pelaksanaan kegiatan ini. Oke, baik, luar biasa. Baik, saya ke Mas Evan. Ini tokoh pemuda yang luar biasa. Tidak salah Pak Kepala Dinas, Pak Rudi Imtihansah, menunjuk beliau sebagai Ketua Panitia Pelaksana Festival Pemuda. Beliau ini ekonomi kreatifnya, sosial budayanya, ya, oke. Baik, bagaimana Mas Evan selaku Ketua Panitia dalam Festival Pemuda ini? Apa yang sudah dipersiapkan? Petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan lain sebagainya? Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Nelly. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh kawan-kawan dari Dispora, utamanya Pak Rudi Imtihansah selaku Kepala Dinas. Dalam hal ini tentunya acara ini tidak akan bisa terselenggara tanpa kerjasama dari lintas lini, Bu. Betul. Biasanya anak-anak muda sekarang itu kalau berbicara soal gagasan, cakupannya sangat luas dan bahkan liar sekali. Betul. Sangat liar sekali. Jadi saya secara pribadi sangat bersyukur bahwasanya Festival Pemuda ini adalah salah satu bentuk atau wujud pemerintah kabupaten selalu ada untuk anak-anak muda utamanya melalui Dispora tentunya. Ya. Nah, jadi untuk Festival Pemuda sendiri, kalau boleh sedikit bercerita, awal mulanya ini memang kita berawal dari bahasa Banjarnya itu pandiran diketek di kafe-kafe aja. Iya. Kita Misi kafe, Bang. habis ini kita ngopian, Bu. Oke, lanjut. Ya, jadi kita ini anak-anak muda biasanya kalau nongkrong itu kan ngobrolnya ngalor ngidul, Bu. Betul. Banyak gagasan, banyak keinginan. Dalam hal ini singkat cerita kita coba susun kira-kira anak-anak muda atau kawan-kawan kita itu pengennya apa sih? Kalau berbicara pengennya apa sih, ini kan kembali lagi ke masing-masing individunya dengan latar belakang yang berbeda, tentulah banyak sekali, Bu. Iya. Jadi awalnya itu kita mau bikin itu youth society, cakupannya sampai ke komunitas. Iya. Jadi tidak hanya organisasi, tapi komunitas kayak komunitas betul. skateboard atau mungkin klub-klub motor. Kita bisa kasih wadah untuk menampilkan atau berekspresi sesuka mereka di dalam rangkaian acara itu. Dalam hal ini mungkin terdengar oleh Kanda kami kan Pak Rudi selaku Kepala Dinas yang mungkin
dalam pemikiran beliau juga punya visi yang sama. Iya. Untuk ading-ading beliau ini Betul. akhirnya terjadilah gayung bersambut. Nah, disitulah titik balik di mana Festival Pemuda ini bisa berkelanjutan untuk kita diskusikan dengan tahapan yang lebih serius lagi. Nah, jadi dari apa yang ditampilkan, apa yang dilombakan, dan mungkin nanti sampai di bazar pun kita mengoptimalkan hampir dari 70%-nya adalah kawan-kawan lokal dari tanah laut. Kenapa tidak dibuat 100%? Karena kita sama-sama memahamin bahwa yang namanya dari mati suri untuk bisa hidup lagi itu Harus perlu ada penyemangat gitu trigger. Ya. Perlu trigger, dan itu kami sadarin itu belum ada di tanah laut. Maka kita perlu bantuan kawan-kawan dari luar daerah seperti Banjarmasin, Banjarbaru untuk bisa ikut meramaikan nantinya. Untuk mensupport semangat ya. Betul. Mendongkrak ya. Apalagi seperti di industri musik sendiri, utamanya kalau dulu zaman ulun sekolah Bu, ngelihat festival band itu kita nggak cuman fokus ke latihan bandnya, tapi kadang-kadang sampai ke fashionnya Bu. Betul. Pakaian, cara berpakaian, Betul. bagaimana Sampai cara kepada teman sebelah juga jadi perhatian. Betul. Betul. Nah, hal-hal seperti itu yang kiranya sekarang sudah mulai redup. Ya, ditinggalkan. Betul. Ya. Hal seperti itu karena diskusi-diskusi seperti itu Bu, yang saya yakini juga merupakan sebuah cikal bakal anak-anak muda ini akan terus inovasinya akan terus bisa keluar, berawal dari diskusi-diskusi yang seperti itu. Memang kita tidak bisa menyalahkan kemajuan teknologi Bu, tidak bisa menyalahkan kemajuan teknologi, cuman dalam hal ini tinggal bagaimana caranya kita menginisiasi untuk mengimbangi agar yang namanya budaya atau mungkin nilai-nilai luhur ini tidak hilang sama sekali. Betul. Iya, tidak tergerus oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iya, betul sekali. Terus untuk saya sepakat juga dari apa yang dikatakan oleh Pak Rudi tadi, bahwasanya memang acuannya secara global kita ini sebenarnya berfokus untuk mempersiapkan generasi penerus di Indonesia Emas nanti. Dan Lun pikir ini sudah menjadi program dari pemerintah pusat, karena di berbagai lini juga sudah digembar-gemborkan. Tinggal misinya ini, caranya nanti seperti apa, tentulah setiap sektor, setiap lini punya caranya masing-masing, termasuk Dispora sendiri menindaklanjuti pada bidang kepemudaan dengan cara yang seperti ini, dengan cara yang mengakomodir anak-anak muda. Ayo mau bikin apa, daripada kalian mungkin nanti melakukan hal-hal yang tidak jelas. Iya, betul. Lebih baik ayo kita diskusi sama-sama. Alhamdulillah dalam hal ini kawan-kawan dari Dispora selaku kakak-kakak kami, selaku orang tua kami bersedia dan berkenan untuk mengarahkan. Nah, harapan ulun secara pribadi, mudah-mudahan dengan Festival Pemuda ini setidaknya ini dapat menjadi sebuah inkubator atau sebuah inkubasi dari kawan-kawan muda yang saat ini masih tergolong notabene bisa dikatakan anak muda, yang mana upaya-upaya ke depan itu bisa dipastikan kegiatan kami ini bisa terarah dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kawan-kawan di pemerintahan. Oke, baik. Mas Epan, setelah dibukanya kegiatan atau pendaftaran dari Festival Pemuda ini, bagaimana sambutan atau reaksi dari para pemuda kita di Kabupaten Tanah Laut khususnya? Baik, untuk reaksi sangat luar biasa sekali Bu. Cuman kita sebenarnya terkendala di usia kembali lagi, karena memang kita harus tetap berprinsip karena kita mau ngangkat anak muda, karena kita punya aturan. Kita berpedoman kepada undang-undang. Betul. Kalau soal antusias Bu, untuk musik aja kita dari kabupaten tetangga semuanya pada merespon. Karena mungkin mereka senior-senior yang udah lama libur, dengar ada festival band nih misalnya. Kesempatan nih. Betul. Mengaktualisasikan diri begitu. Sebenarnya harapan kami dengan adanya hal seperti ini, teman-teman yang senior itu mampu atau bersedia untuk mendidik lagi adik-adiknya atau anak-anaknya untuk kembali menghidupkan industri musik. Harapan kami sebenarnya ke situ. Jadi bukan berarti kita memotong kesempatan atau menghilangkan, tidak memberikan kesempatan pada kawan-kawan yang mungkin sudah levelnya di atas pemuda. Cuman harapan kami bisa diturunkan semangatnya. Nah, seperti itu. Tapi dalam hal ini kami memberikan sebuah kelonggaran dalam regulasinya. Kita perbolehkan di atas 28 tahun itu hanya maksimal sebanyak 30% dari jumlah personil.
Jadi kalau misalnya personilnya ada berlima Bu, yang 3 itu harus anak muda, harus regulasi, harus Kabupaten Tanah Laut, domisilinya dibuktikan dengan KTP. Yang 2 boleh dari luar atau usianya di atas anak-anak muda. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya menyemangatin. Supaya bisa mengimbangin, karena anak muda ini kalau nggak ada yang dorong, nggak ada yang Ya, betul. Ya. gandeng, kayaknya agak susah juga untuk jadi inisiator. Iya, iya. Sampai saat ini Mas Evan, ada berapa peserta kita yang sudah dipastikan dapat ikut dalam event tersebut? Kalau untuk sampai saat ini masih tergolong masih belasan lah Bu, kalau untuk total keseluruhan apa yang dilombakan. Cuman kalau yang kami targetkan ini memang kita batasin Bu, karena kita juga harus berkaca berdasarkan apa yang kita mampu nanti untuk kita berikan. Jadi di masing-masing lomba itu kita batasin. Untuk band sendiri kita batasin di 15 grup band, maksimum di 20 nantinya. Apabila memang responnya luar biasa maka akan kita naikkan sampai ke 20, tapi yang pertama kita buka itu 15 dulu. Nah, untuk yang lain, untuk puisi juga kita batasin juga kurang lebih di 25 sampai 30 peserta, karena kalau puisi kan cuman solo ya Bu ya, cuma sendirian. Iya. Jadi waktu penjuriannya pun lebih singkat. Jadi kita bisa berbanyak. Nah, untuk puisi ini juga tadi yang seperti Bapak Jumai katakan, kita coba rendahkan batasan usia minimumnya ke 15 tahun ya. 14 tahun apa 15 tahun Pak? 15 tahun, karena yang kita sasar ini kita pengennya adik-adik yang di SMA ini juga bisa Untuk ikut menjadi berperan aktif. kaderisasi. Betul. Ya. Karena mohon maaf apabila kawan-kawan yang masih sekolah ini terlalu disibukkan dengan kurikulum pendidikan, mereka nggak punya kesempatan untuk melihat betapa luasnya dunia luar. Banyak peluang di luar sana yang mungkin sebenarnya mereka hanya perlu diberikan sedikit waktu atau sedikit kesempatan untuk bisa menengok keluar supaya bisa menyesuaikan Untuk diri. membuka wawasan ya. Betul. Supaya nanti di dalam sekolah itu mereka bisa menyesuaikan diri, Bu. Betul, Saya mau jadi apa nanti? Iya. Karena ada sebagian orang yang passionnya sebenarnya ada di luar sana begitu ya. Misalnya saja anak-anak ini jurusan pengetahuan sosial misalnya, tapi ternyata dia punya keahlian yang berbeda begitu, yang terampilan yang berbeda di luar sana gitu. Iya, betul sekali. Kalau boleh bocorannya nih Mas Evan, jenis event nanti yang akan dilombakan ini apa saja? Untuk yang dilombakan ada festival band, puisi, ada dance nanti, terus ada juga lomba video profil untuk organisasi atau komunitas. Untuk kemudian ada lagi kita lomba desain grafis, Bu. Jadi di masing-masing lombanya ini kita punya tujuan yang berbeda-beda. Sendiri-sendiri ya. Ya, kalau boleh saya jelaskan satu persatu, Ibu, untuk festival band sendiri memang awal mulanya kita punya legasi atau pengen kita arahkan untuk persiapan Porprov di 2025 nanti. Kita pengen bikin jingle, Bu. Karena isu yang beredar atau desas-desusnya ini kan Tanah Laut kabupaten kita ini berpotensi untuk menjadi tuan rumah di Porprov 2025 nanti. Maka tidak ada salahnya kita persiapan dari sekarang, Bu. Dari sekarang, ya, nah, betul. seperti itu. Terus kemudian di lomba puisi pun karena kita konteksnya masih dalam rangka Hari Sumpah Pemuda, maka dalam lomba puisi itu kita arahkan para peserta ini harus membuat cipta karya puisinya dan juga ada puisi yang ditentukan oleh panitia, tentunya tidak lepas dalam konteks semangat kepemudaan karena konteksnya Hari Sumpah Pemuda. Kemudian untuk lomba video profil organisasi ini tujuan kami sebenarnya ingin memancing atau men-trigger kawan-kawan di komunitas itu bahwasanya dalam satu komunitas aktivitasnya itu tidak harus itu-itu aja. Betul. Dan mereka juga perlu yang namanya sebuah eksistensi yang sebenarnya tidak melulu didapat ketika hanya saat ada event saja. Nah, kenapa jadi kita lombakan? Supaya salah satu di antara mereka-mereka yang ada dalam komunitas itu yang memiliki memiliki keterampilan dalam membuat konten video itu bisa terasah dan bisa mendapatkan apresiasi. Nah, sebagai bentuk timbal baliknya nanti kan ketika selesai atau misalkan menjuarain sebuah perlombaan video profil ini, maka feedback kembalinya nanti di organisasi dia akan lebih semangat lagi untuk mempublish organisasinya sendiri. Karena sekarang kembali lagi, Bu, eranya era digital, publikasi tidak akan bisa maksimal kalau kita tidak mempelajarin sosial media. Nah, tentulah apa yang diupload pasti kan konten, Bu, bisa berbentuk foto maupun video. Cuman dalam hal ini yang kita lombakan adalah video, Bu. Video, jadi nanti bisa mengupas
profil dari komunitasnya, Iya. apa kegiatannya, Iya, struktur dan banyak hal yang dapat dinilai ya dari sebuah video profil. Betul. Bagaimana kemampuan mereka berakting, Iya. bagaimana kemampuan mereka mengambil fokus begitu ya, dan yang lain-lainnya juga. Betul. Iya, betul sekali. Dan harapannya juga ini akan dapat mengekspos organisasi itu sendiri. Betul. Dengan lebih banyak diketahui orang, tentu akan lebih mudah dia melakukan kerjasama ya, seperti itu mungkin ya, Pak Mas Evan. Betul, Ibu. Baik, saya ke Mas Patori. Oke, selaku Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Duta Pemuda, apa saja nih yang menjadi item-item dari Duta Pemuda tersebut, Mas? Sebelum bicara item mungkin tadi Pak Rudi, Pak Kadis berbicara tentang Indonesia Emas 2045 dan mempersiapkan momen Bonus demografi, seperti itu ya. Betul. Jadi ketika bicara dua hal itu, Dispora hari ini itu sudah menerjemahkan dalam hal-hal yang konkret. Yang pertama apa? Terkait ketika kita bicara pemberdayaan, Dispora itu sudah tidak bicara teori lagi, tapi sudah mempraktekkan bagaimana memperdayakan, aktualisasi begitu ya. Mengaktualisasikan bagaimana cara memberdayakan pemuda. Dalam hal ini mungkin OKP atau jenisnya. Kemudian yang kedua, ketika bicara bonus demografi dan Indonesia Emas 2045, itu Dispora sudah menjadikan pemuda bukan lagi objek, tapi sebagai subjek. Yap. Dengan melibatkan kami, itu sudah salah satu langkah maju lah untuk memberdayakan dan menempatkan pemuda sebagai subjek perubahan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah tentang kolaborasi. Jadi zamannya hari ini bukan lagi zaman kompetisi, tapi sudah zaman kolaborasi. Jadi izin Ibu, jadi kami ini berangkat dari OKP yang berbeda-beda. Kemudian disatukan, dikolaborasikan oleh Dispora untuk menyusun kegiatan ini. Nah, kalau kami kan dari forum pasangan muda, ada yang dari forum pemuda pelopor dan seterusnya, itu dikolaborasikan mengelola proyek bersama untuk kemajuan pemuda di tanah laut. Jadi 3 hal itu yang kemudian hari ini Dispora terjemahkan secara konkret seperti itu. Oke, baik. Kemudian yang kedua, pemilihan duta apa saja untuk pemilihan duta kali ini. Mungkin nomenklatur pelita itu memang ini pertama kali dilaksanakan oleh Dispora. Mungkin ini menjadi nanti jadi ciri khas tanah laut seperti itu, pemilihan duta tanah laut atau pelita. Jadi memang sebelumnya memang sudah ada proses pemilihan, tapi itu masih berdiri masing-masing. Iya, satu-satu ya. Satu-satu. Katakanlah kayak pemuda pelopor. Jadi yang pertama nanti ada itu seleksi pemuda pelopor ada duta gitu pemuda ya. pelopor. Dan pemuda pelopor itu ada itemnya lagi. Nah, kalau bicara pemuda pelopor kan bicara tentang kepeloporan pemuda dalam beberapa hal seperti itu. Iya. Nah, ada 5 hal kalau tidak salah. Ada 5 hal. Yang pertama itu terkait pendidikan ya, Pak. Iya. Nah, kalau di pendidikan tanpa proses seleksi dari Dispora pada tahun 2020 pemuda tanah laut sudah berhasil tingkat nasional di juara 2. Apalagi dengan proses yang seperti ini. Nah, harapannya kan dengan proses seperti ini, harapannya prestasi di tingkat nasional semakin lebih baik seperti itu. Untuk tahun ini insya Allah akan memberangkatkan saudara Azizah ya Bu, untuk di tingkat nasional kepeloporan pemuda di bidang pangan, inovasi dan teknologi ya, seperti itu. Itu tanpa proses seleksi. Nah, apalagi ada proses seleksi seperti ini, diharapkan prestasinya lebih baik. Kemudian yang kedua itu Duta Pemuda PP Lingasih, Pemuda Peduli Lingkungan dan Asri dan Besri. Nah, itu tiap tahun kita sudah mengirimkan ke tingkat provinsi, bahkan tahun 2022 ya Pak, itu sempat dari perwakilan tanah laut mewakili Provinsi Kalimantan Selatan untuk tingkat nasional. Itu mahasiswa Politala waktu itu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada Duta
pertukaran pemuda antar negara. Nah, ini yang kemudian menjadi apa namanya Sebuah istilahnya? PR besar. PR ya. besar bagi kita Iya. seperti itu. Karena Soal tidak mudah mencari ini begitu. tidak mudah dan Tanah Laut belum pernah Mhm. ada perwakilan atau delegasi di Tanah Laut tembus seleksi atau menjadi duta lah Mhm. untuk perputaran antar negara seperti Mhm. itu. Ada cuma sebatas mengikuti seleksi tingkat provinsi Iya, dan belum terpilih mewakili Mhm. Indonesia, katakanlah seperti itu. betul. Yang ketiga itu adalah duta pemilihan pemuda, pertukaran pemuda antar provinsi. Mhm. Nah, kalau PPAP ini kalau Tanah Laut alhamdulillah setiap tahun Iya, konsisten. ada banyak ya. Ada banyak terus. Ini mungkin perlu ditingkatkan seperti itu. Mhm. Kemudian ada Jambore Pemuda Indonesia dan Kapal Nusantara Kapal Pemuda Nusantara. Nah, kalau JPI dan KPN ini kegiatannya dari kementerian juga ya, Mhm. itu tentatif, kadang ada, kadang enggak seperti itu. Nah, ini tapi kita tetap menyiapkan kader. Iya. Siapa yang bisa kita siapkan untuk mengikuti JPI di tingkat nasional nantinya. Kemudian yang terakhir itu duta pasangan muda inspiratif dan berprestasi. Mhm. Nah, untuk ini yang paling susah Bu mencari ini, Ya begitu. mencari pasangan yang bisa kita kirim seperti itu. Kenapa susah? Iya. Karena yang pertama yang nikah muda itu agak angkanya sedikit sangat begitu kecil. ya. Nah, yang kedua ada yang nikah muda tapi bukan tidak kompak ya, Mhm. istilahnya Tidak inspiratif. ada yang satunya inspiratif, sama-sama inspiratif, Mhm. tapi tidak mau berkompetisi. Hmm. Itu ada yang seperti itu. Iya, iya, iya. Nah, ada yang inspiratif, tapi sudah lebih umur salah satunya. Ada yang seperti begitu itu. ya. Berarti Karena saya nggak bisa ikut ya. kalau pasangan muda ini Iya. maksimal 30 tahun, Bu. Oh begitu. 30 tahun. Saya berapa Wan? Nah, 70. nah seperti itu. Mhm. Tapi alhamdulillah Tanah Laut selama 3 tahun terakhir mungkin ya, Mhm. untuk di tingkat provinsi selalu dapat nomor Selalu seperti tembus kita ya. Oke. Cuma untuk meraih ke nasional Oke. mungkin kita yang masih Ya. belum sampai ke sana. tahun ini semoga Bu. Alhamdulillah, Nah, amin, insya Allah mudah-mudahan, mohon doanya ya. juga. Ulun besok insya Allah berangkat Bu tingkat nasional bersama Mhm. istri dan juga Pak Kades Telaga Langsat. Jadi Oh, dua pasang iya, iya, dari iya. Tanah Laut Mhm. besok akan berangkat mewakili Untuk Kalimantan mengikuti Selatan seleksi untuk di tingkat nasional. nasional. Semoga Gitu. salah satu dari kami bisa dapat nomor lah. Amin. Amin, amin. Ada pendamping nggak? Pendamping Kalau nggak ada maksudnya- Dan? Oh, Iya. pendamping insya Allah Iya, dari iya. Diaspora Tinggal akan ditugaskan didampingi. oleh Pak Kadis nanti. Iya. Siap, Pak. Jadi memang harapannya dari Pelita ini memang kegiatan ini sudah terlaksana tiap tahun ya. Cuma ini dikemas semenarik mungkin dan dikonsep serapi mungkin sehingga ketika hari ini kita sudah memilih duta pemuda di masing-masing duta itu nanti akan kita siapkan dalam waktu sekian bulan untuk bisa berkompetisi di tingkat provinsi sehingga hasilnya diharapkan lebih baik seperti itu, apalagi untuk insya Allah tingkat nasional. Jadi ini berarti pelaksanaan pemilihan duta pemuda ini serentak ya Mas Patori? Sekaligus begitu dari berbagai item itu atau memang ada jadwal-jadwal tersendiri? Jadi kalau secara random ya Bu, nanti kita ada random. Yang pertama itu pembekalan. Jadi semua peserta yang ikut dalam semua kategori ini, yang ikut kategori ini dan lulus screening oleh masing-masing organisasi, oleh masing-masing OKP, itu baru nanti kita ngasih pembekalan. Nah, ada kotanya masing-masing ya. Untuk masing-masing kategori itu, untuk masing-masing duta itu ada kotanya, kita kasih pembekalan. Setelah itu ada penjulian atau grand final. Itu nanti dari tanggal 14 sampai 19. Jadi selama kurang lebih 6 hari itu full kegiatan pemilihan duta. Oke. Artinya begini, seorang pemuda atau sepasang pasangan muda tadi, ia tidak bisa merangkap kepada item-item yang lain. Maksud saya begini, saya sudah ikut di pemuda pelopor begitu. Ya, kemudian saya juga ikut di pasangan muda kreatif misalnya. Bagaimana? Kalau hal itu kita perbolehkan Bu seperti itu, karena kita belum tahu nih, karena kita mencari kader, kita masih belum tahu
kemampuan pemuda itu sebenarnya di mana seperti itu. Oh. Boleh saja mereka mengikuti 1 atau 2 item duta atau pemilihan seperti itu. Katakanlah kayak PPAP gitu, Bu. Kalau PPAP kan dengan PPAN ini hampir mirip, irisannya hampir ada seperti Yeah. itu. Jadi biasanya itu kalau misalkan nggak lolos PPAN, itu bisa rekomendasikan mengikuti PAP. Karena secara item, secara konsep PPAN dan PPAP sama, Bu. Cuma yang membedakan kalau PPAN itu wajib memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik seperti itu, baik aktif maupun yang pasif seperti itu. Tapi secara gambaran kegiatan, identitas apa ya istilahnya, dari kegiatan itu hampir sama. Misalkan katakanlah wajib memiliki menguasai apa ya istilahnya ya, kesenian daerah misalnya seperti itu. Itu sama itemnya. Soalnya yang akan kita bawa ke daerah, ke provinsi lain maupun ke negara lain adalah terkait sosial budaya kita seperti itu. Apakah nanti Mas Fatori, apakah ini nanti tidak menjadi sebuah polimek gitu ya, bahwa ternyata yang tampil nih orangnya itu juga begitu? Bagaimana ini? Ini kita coba atur di masing-masing OKP, Bu. Sehingga apa artinya ya? Kita atur sebaik mungkin kayak apa itu tidak terjadi gitu nah, Bu, seperti itu. Jadi nanti di masing-masing OKP yang men-screening itu diatur, kalaupun nanti ada yang double, tidak kebanyakan double. Nah, itu dia yang saya maksud. Artinya ada pembatasan ya, ada pembatasan. Satu orang peserta mungkin boleh mendaftar dari 2 kategori, misalnya maksimal ya. Ya jangan sampai nanti secara banyak pendaftar gitu ya, tapi ternyata secara kenyataannya orangnya cuman itu aja begitu. Nah, kita mengkhawatirkan seperti itu. Iya. Jadi ada upaya kita untuk melakukan pembatasan ya maksimal 2 ya dari semua kategori yang ditargetkan ini. Baik, kita ke suara pendengar. Iya, suara pendengar ada Pak Miswar di Plehari, ya rekan Miswar. Nanya Pak, Bu, betul nih, lama banget mati suri festival band di Plehari nih. Iya, nih ada sambutan nih kalau band memang banyak penggemarnya. Mantap Dispora. Nah, mantap Pak Rudi. Yang saya tanyakan, adakah regenerasinya sekarang Pak? Kanakan wahini BHP-an aja, hahaha. Nah, satu ya. Oke. Yang kedua, ada Pak Mail, rekan Mail di Sungai Riam. Untuk bazar pada Festival Pemuda nanti, apakah dibuka secara umum? Makasih. Oke. Kemudian yang ketiga ada Bung Haris di Bekatung, mengikuti pemilihan Duta Pemuda ini apakah umum sifatnya? Kan banyak sekarang pemuda-pemuda inspiratif di desa, sukses wirausaha, walaupun mereka tidak selesai di bangku sekolah. Apakah ketentuannya nanti ada persyaratan pendidikan? Terima kasih. Oke, langsung yang berikutnya banyak ternyata Pak Rudi. Ada Bung Hanif di Plehari ya karena pemuda jadi saya panggil Bung. Iya. Saran aja nih Pak, hendaknya pada Festival Pemuda juga mengadakan lomba pidato kepemudaan agar muncul pemuda-pemuda tanah laut yang vokal dalam pembangunan. Ini vokal di garis bawah ini ya. Selaras dengan peringatan Sumpah Pemuda juga. Terima kasih. Oke, kita 4 dulu. Yang pertama tadi, ya. Regenerasi. Iya, adakah regenerasi? Untuk izin menjawab Ibu. Siap. Untuk festival band sendiri sebenarnya kenapa kita adakan adalah salah satu bentuk ikhtiar kami untuk menyiapkan regenerasi itu tadi, Bu. Karena seperti yang kita sama-sama rasakan, festival band ini kalau dulu kita di sekolah-sekolah pun masih ada ekskulnya. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi, mungkin karena kebijakan tentang kurikulum kita yang berfokus untuk mengejar di intelektualnya lewat kurikulum pendidikan, tidak terlalu ke seni lagi, jadi akhirnya mungkin ditiadakan. Cuman dalam hal ini bukan menjadi halangan, tinggal bagaimana kita-kita yang dari sektor luar ini atau dari sektor swasta ini mau atau tidak untuk mengambil peran. Nah, kalau berbicara regenerasi, sebenarnya tujuan kami mengadakan Festival Pemuda adalah generasi sebenarnya. Jadi mudah-mudahan mohon doa dan mohon partisipasinya mungkin nanti pada saat hari H
tadi Bapak siapa Ibu? Kalau bisa datang nanti Pak. Pak Kalau Miswar hari. misalnya, nah Pak Miswar kalau misalnya pian usia kada masuk, kirim anak pian atau kemanakan pian, pasti masuk usianya. Nah itu kan Iya, yang kita maksud regenerasi kan seperti itu Bu. Siapa betul. tahu Pak Miswar ini adalah pemain lama, nggak bisa ikut karena usia, turunkan ilmunya ke anaknya. Atau misalnya kan, gitu. penggemar gitu Nah, ya. bisa Ya, juga. dari dulu sampai sekarang gitu. Betul. Jadi kan masih bisa masuk di yang 30% ya. Bisa dong. Masih bisa masuk yang di 30%. Oke, iya, oke. Makanya kan bisa membersamain untuk anak-anaknya nanti. Tapi kalau Mas Iwan nggak boleh. Khususan Mas Iwan nggak boleh. Gitu. Iya. Ada apa dengan Iwan? Dia kelasnya juri udah. Ini sudah kelas atas ya. Betul. Sudah berada di papan atas. Tapi hati-hati jatuh papannya. Keberatan. Oke, lanjut Mas Evan. Oke, untuk yang kedua tadi bazar ya Bu ya. Untuk bazar sendiri sebenarnya pengennya kita buka untuk umum. Tapi apalah daya kemampuan kita terbatas. Cuman dalam hal ini memang kita dari awal itu acuannya kan ke ekrafnya Bu. Ke subsektor dan lain sebagainya. Maka Oke. dari itu bazar ekraf ini kita coba jemput bola. Kebetulan kawan-kawan Dispora ini punya database by name by address peserta-peserta pelatihan dulu tentang Oke. kewirausahaan. Yang menjadi binaan ya untuk Betul. sementara dulu. Itu yang kita Oke. jadikan prioritas dan kita kaji juga Bu outputnya ke ekraf dia masuk ke sektor yang mana. Jadi kalau bisa kita optimalkan dari 15 sampai 20 stand nantinya itu bisa mewakili dari setiap sektornya nanti di sana. Jadi untuk tahun ini mudah-mudahan nanti di tahun depan bisa umum Pak ya exponya. Insya Allah. Iya, Jadi, kan kita kembangkan ya. Betul. Jadi melihat dulu pelaksanaan pada tahun ini Iya, ya. Nanti kan akan timbul pemikiran, usul saran gitu ya. Hal-hal yang memungkinkan di tahun-tahun yang akan datang. Oke. Izin menambahkan Bu, bazar ini sebenarnya kita kan hanya memfasilitasi tenda. Oke. Ada tenda kerucut ya yang dipinjamkan oleh Bank Kalsel karena ini juga sifatnya dagangan, jadi kita tidak sewa, pinjam. Oke. Ada Bank Kalsel, ada PNIC. Oke. Nah, jadi ada Lalu lebih peserta kurang sendiri kewajibannya? sekitar 15 sampai 20 tenda. Nah, kita siapkan tenda dan saluran listrik. Jadi free, listriknya tidak bayar dan Oke. mereka tendanya juga tidak bayar, gratis. Oke. Itu yang kita fasilitasi. Artinya untuk klasifikasi kawan-kawan yang masuk di dalam tenda bazar yang sudah kita tentukan itu memang harapannya usia pemuda. Tapi kawan-kawan lain yang misalnya hendak masuk di area bayar, area bazar, kita akan tentukan layoutnya nanti. Dia boleh berjualan tapi di luar tenda-tenda tadi. Mungkin kita baguskan posisinya, kita sesuaikan. Silakan kalau mau tenda sendiri juga. Oke. Namun harusnya sebaiknya memang mendaftar ke kami agar kami bisa mudah untuk menentukan tempatnya agar tidak berantakan. Oke, baik Pak Mail. Ini saya garis bawahi ya. Bung Mail, ini memang untuk bazar ini sudah ditentukan kategori-kategorinya yang termasuk dari binaan Dispora ya. Binaan Dispora. Namun tadi seperti penjelasan oleh Pak Jumai tidak menutup kemungkinan mereka yang di luar yang umum itu juga dapat ikut dengan persyaratan mungkin tidak difasilitasi tenda, artinya tenda bawa sendiri. Nah, kalau listriknya Pak Jumai bisa dapat gratis ya? Listrik sementara masih yang di dalam tenda, dalam tenda dulu, yang dalam tenda dulu, iya. Artinya kalau yang umum mau ikut itu boleh. Tapi mendaftar terlebih dahulu supaya Dispora nanti akan lebih mudah untuk mengatur layoutnya ya. Ya, namun dengan catatan mereka benar-benar mandiri. Oke, mereka mandiri ya. Jadi boleh Bung Mail, apa nanti yang mau ditampilkan di dalam bazar tersebut, tetapi berkoordinasi dulu dengan Dispora ya, seperti itu. Oke, yang ketiga itu Bung Haris di Bekatung. Mengikuti pemilihan duta pemuda ini apakah umum sifatnya? Kan sekarang banyak pemuda-pemuda inspiratif di desa, sukses berwirausaha walaupun mereka tidak tamat bangku sekolah. Siapa nih yang mau menjawab? Oke. Mas Tori mau jawab? Iya. Bisa. Mungkin nanti perlu ditambah dari Pak Kadis. Sebenarnya ketika bicara pemuda ini bicara usia ya. Kalau menurut undang-undang itu 16 sampai dengan 30. Oke. Jadi memang secara persyaratan kalau mungkin bisa masuk
di bidang kepeloporan ya, pemuda pelopor dan pasangan muda itu tidak ada syarat pendidikan, tapi hanya ada syarat warga negara Indonesia dan usia seperti itu, 15, 16 sampai dengan 30 tahun. Jadi memang kita akui banyak sekali emas-emas atau permata-permata yang ada di daerah yang enggak mungkin yang sebenarnya kreatif begitu ya, benar, punya kegiatan wirausaha dan punya sebagainya. banyak inovasi lah di daerah. Iya, Cuma iya. kita tidak tahu. Nah, Persyaratan harapannya- teknisnya Iya. tidak bisa masuk begitu ya. Harapannya dengan kita ada kegiatan pelita ini, intan-intan yang masih tersembunyi itu bisa keluar seperti itu. Sesuai dengan Insya Allah, persyaratan yang Dispora berlaku. selama persyaratan usia masih Masuk, masuk dalam oke. kategori pemuda, insya Allah akan terbuka untuk memfasilitasi dan memberdayakan pemuda-pemuda yang ada di tanah laut. Mungkin ada tambahan dari Pak Kadis terkait ini. Pak Kadis. Ya, terima kasih. Jadi pemuda itu kan yang pertama, saya tidak berbicara pendidikan ya. Yang pertama mereka adalah sebagai kekuatan moral. Betul. Yang kedua mereka sebagai kontrol sosial, dan yang ketiga mereka sebagai agen perubahan. Ya. Nah, yang disampaikan tadi ada pemuda gitu kan, sekolahnya saya nggak tahu sekolah sampai di tingkat mana, Ya. tapi mereka sudah melakukan gerakan-gerakan. Nah, selama mereka melakukan gerakan tadi, yang pertama mereka kalau di depan mereka mengajak, di tengah dia menggerakkan, di belakang dia mendorong, kemudian diikuti oleh pemuda-pemuda yang lain untuk mengikuti apa yang sudah dia lakukan dalam artian yang positif, kemudian dan bermanfaat bagi masyarakat, kemudian ini juga menambah nilai juang para pemuda-pemuda yang lain, itu mereka harusnya mendaftar nanti di pemuda pelopor, ya Bu. Di pemuda pelopor harus mendaftar. Saya ingatkan sekali lagi, dan mungkin nanti kami akan cari tahu siapa namanya. Kami akan cari orangnya. Iya. Karena Oke. ini sebenarnya kita melihat di tanah laut ini banyak sekali, Banyak sekali cuman potensi-potensi itu informasi ya, Pak, ini ya? belum sampai, Bu. Betul, Informasi ini belum sampai. Mudah-mudahan kalau tadi ada informasi, tolong sampaikan ke kami akan cari siapa pemuda tersebut yang asalkan usianya tadi. Asalkan Yang usianya lebih ditekankan kepada usia ya, Pak Usia. ya. Usia. Sebelum 30 tahun ya. sebelum 30 tahun. Banyak sekali pemuda-pemuda kita. Ya, namanya seleksi, ada yang menang, ada yang kalah. Kemudian yang kalah juga memperbaiki lagi. Kemudian mereka ikut lagi tahun berikutnya. Mereka juara. Peluang itu tetap ada. Iya. Dan tolong ingatkan sekali lagi, tolong segera mendaftar yang di desa mana tadi, Bu Nelly? Ya, Bekatung. Oh ya, Bekatung, Oke. Desa Telaga. Desa Telaga. Iya, Sungai Harus Liat, daftar. Mulai hari, oke. Ya, terima kasih, Bu. Oke, baik. Yang keempat, rekan Hanif di Plehari, ini saran aja Pak, hendaknya Festival Pemuda juga mengadakan lomba pidato kepemudaan agar muncul pemuda-pemuda tanah laut yang vokal dalam pembangunan ini. Bagaimana Pak Kadis? Ya, mungkin sedikit saya tidak berbicara kepemimpinan. Saya mengatakan ya hampir sudah selesai di tingkat OKP. Di tingkat OKP mereka ada 58 OKP di Kabupaten Tanah Laut, Oke. tambah komunitas-komunitas lain, tambah mereka berkegiatan sendiri, dan mereka juga sudah beberapa kali melakukan kegiatan-kegiatan hal serupa. Betul. Jadi kalau saya tidak menekankan pada kemampuan untuk berpidato lagi, karena ini sudah bisa referensi, ini sudah kita bisa cari bersama-sama. Sekarang kita menyiapkan anak-anak muda yang mereka siap menghadapi tantangan zaman. Sekarang kalau kita tidak bisa memanfaatkan peluang, kita pasti akan ketinggalan. Betul. Kita melihat di tol tidak ada lagi manusia yang menjaga kartisnya. Ya. Kemudian di mana tempat parkir di mall tidak ada lagi petugas yang ini kan. Semua serba elektronik, semua serba instan, tidak ada menggunakan manusia lagi. Nah, ini harus kita sikapi melalui kemampuan pemuda-pemuda dalam menguasai dunia. Terkait tadi ada yang main handphone, asalkan itu dimanfaatkan luar biasa juga. Secara baik. Banyak pemuda-pemuda yang menjadi YouTubers, kemudian betul. juga mereka pemain e-sport. Iya, E-sport. betul. Jadi mereka dan olahraga itu menjadi Olahraga itu ada nggak, Pak? olahraga resmi itu. Iya, betul. Olahraga resmi diakui dunia, diakui KONI, dan menjadi event
tahunan. Ini olahraga game Pak, di HP main. Jadi seperti itu Pak. Mungkin kalau soal pidato mungkin nanti kami serahkan di ini. Diakomodir oleh OKP ya Pak ya. Dan siap, terima kasih. Dispora berarti tinggal melakukan pembinaan. Mereka iya. yang sudah menjadi terbaik dari tingkat OKP. Siap. Seperti itu ya Pak Hanif. Jadi sudah dilakukan. Izin menambahkan, benar. Oke, siap, Izin silakan. menambahkan bahwa sebenarnya yang dimaksud pidato ini kan mungkin harapan Pak Hanif ini kan bisa ditampilkan di dalam festival pemuda. Iya. Nah sebenarnya yang beririsan dengan pidato itu ada di Kategori di mana, Pak? Pemilihan duta pemuda. Karena di sana tuh kawan-kawan yang mengikuti seleksi di pemilihan duta pemuda Lebih itu banyak. mau tidak mau mereka harus tampil Iya, berbicara di depan umum. Nah, jadi bukan di festival. Kalau misalnya ada kawan-kawan yang memang dia punya figur menjadi seorang pemimpin, silakan masuk mengikuti pemilihan duta pemuda. Nah, jadi kalau memang di festival memang seperti arahan Pak Kadis, kita tidak lagi ada unsur pembinaan. Pembinaannya sudah masuk di dalam ranah organisasi. Iya, betul. Mungkin demikian. Iya, betul. Jadi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sendiri memilah-milah ya Pak Rudi ya, memilah yang mana yang harus diserahkan kepada OKP pelaksanaannya ya, mana yang akan dilaksanakan oleh Dispora sendiri secara langsung turun tangan. Oke, baik. Saya masih ke Pak Rudi. Pak Rudi, tadi Pian sampaikan Indeks Pembangunan Pemuda Kalimantan Selatan berada di peringkat 4 terbawah ya, 4 terbawah. Lalu Tanah Laut sendiri Pak, apa upaya kita untuk meningkatkan IPP kita, dan sampai sejauh ini IPP kita berada di peringkat keberapa untuk tingkat Kalimantan Selatan? Ya, untuk tingkat Kalimantan Selatan memang pernah ya. Tahun 2021 zaman Ibu Nelly kalau tidak salah waktu itu yang Kabit. Orangnya yang sudah pensiun itu ya Pak ya? Kita berada di peringkat pertama waktu itu Kalimantan Selatan dari Balitbangda Kalsel kan. Kita berada di peringkat pertama waktu itu. Ya. Nah, kita tidak tahu posisi sekarang. Paling tidak posisi itu kita pertahankan paling tidak di Kabupaten Tanah Laut, karena kemarin secara resmi Balitbangda Kalsel belum merilis secara resmi, hanya menyampaikan dalam sebuah forum. Namun demikian, kita dari Dinas Pemuda dan Olahraga bersama dengan para kepala bidang, termasuk juga penanggung jawab, termasuk juga seluruh OKP, kita lagi menyusun rencana aksi daerah. Rencana aksi daerah yang kita kerjasama juga dengan Bapeda Kalimantan Selatan. Kita menyusun rencana aksi daerah, dan insya Allah upaya tersebut kita berada di peringkat ke-4 Kalimantan Selatan dari bawah. Insya Allah Kabupaten Tanah Laut kita akan tetap mempertahankan, paling tidak kita tetap di peringkat 1 atau 2 dengan melaksanakan menyusun rencana aksi daerah kepemudaan, dan ini sudah diinisiasi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga secara langsung, dan ini sehingga secara masif seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan melakukan itu. Dan insya Allah tidak dalam waktu yang tidak terlalu lama ini akan segera kita susun, dan insya Allah Kalimantan Selatan akan kembali naik karena seluruh kabupaten kota bergerak, dan insya Allah ini akan meningkatkan IPP Kalimantan Selatan. Iya, maksudnya dengan adanya rencana aksi ini program-program kepemudaan kita akan lebih terarah ya Pak ya. Siap, lebih betul. terarah kepada item-item yang menjadi kategori dari EPP tersebut. Siap. Oke, baik, satu lagi Pak. Ini satu-satu. Menawar. Oke, satu lagi Pak. Dalam kegiatan kita ini perhelatan cukup besar nih ya untuk tahun ini. Festival Pemuda dan Pemilihan Duta Pemuda. Ini kalau menurut saya adalah perhelatan yang sangat besar. Lalu dengan siapa saja Pak kita bekerja sama, dan bagaimana koordinasi kita, baik dengan SKPD terkait atau dengan perusahaan atau dengan swasta lainnya atau dengan OKP? Kita laksanakan kegiatan ini tidak mungkin Dispora sendiri. Betul sekali. Tidak mungkin Dispora sendiri, pasti ada dibantu oleh SKPD terkait, OKP, termasuk juga pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Tanah Laut, sehingga kita susun, kita rancang, kita susun kepanitiaan, dan alhamdulillah langsung diketuai oleh Mas Evan selaku ketua panitia, yang ini kita bukannya membebaskan ya, tetap melaksanakan tugas ini sesuai koridor aturan yang sudah kita sepakati. Sejauh ini kita sudah bekerjasama juga dengan Bank Kalsel,
kemudian yang kedua dengan Man Insan Cendikia Tanah Laut, Oke. kemudian radio Tuntung Pandang Oke. yang ulun ada berada tengah-tengah ini. Siap. Kemudian juga ada Cygnus Record, kemudian juga Silhouette Sablon, kemudian Mulia Jaya Group, Aisyah Wedding, termasuk juga yang terakhir yang kami sering rapat, mohon maaf gratis pun. Oh begitu. Oke. Pelas Cafe. Iya. Dan tentunya ini pasti nanti akan ada upaya-upaya lagi kita untuk bekerja sama. Mungkin tidak di waktu Festival Pemuda, masih ada festival-festival kami yang lain. Dan nama Festival Pemuda itu kan hanya di Dispora, tapi di dalam eventnya kita mengangkat untuk buat anak-anak generasi Gen Z, sehingga namanya menjadi Talayers Festival. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan secara luas bagi pemuda-pemuda di Kabupaten Tanah Laut. Oke, ada pertanyaan Pak satu tadi. Bagi mereka yang punya bakat, minat begitu ya, tetapi tidak mencukupi dari persyaratan yang tadi disampaikan oleh Mas Epan, yang tadi disampaikan oleh Mas Fatori. Nah, kita bisa masuk di mana katanya Pak? Di kepanitiaan atau bagaimana begitu? Enggak, di posisi mananya dulu, di persyaratannya misalnya festival Ya, atau mungkin begini Pak, mungkin tadi usia mungkin tadi di atas 30 ya. Ya. Tapi mereka punya ambisi yang kuat gitu untuk meramaikan dari festival pemuda dan duta pemuda ini. Oke, Di mungkin mananya mereka dapat berpartisipasi? mungkin kita bisa diskusi lah. Oke. Kita bisa datang ke Dispora, Ya. kita diskusi. Dispora tempatnya nongkrong, tempatnya Iya. diskusi bagi pemuda-pemuda yang mau berjiwa muda dan mau melakukan perubahan-perubahan di Tanah Laut. Ayo Betul. kami tunggu di Dinas Pemuda dan Olahraga. Ya, dan Dispora sendiri masih membuka Ya, kerjasama ya. masih buka kerjasama. Baik secara kelembagaan maupun juga secara pribadi ya. Secara Pak Rudi? pribadi. Oke, baik. Tapi, Jadi bagi rekan-rekan silakan. nih yang memang berminat untuk mendukung dan mempunyai jiwa yang kuat untuk membangun kepemudaan, ayo bersama-sama dengan Dispora. Siap. Datang ke Dispora, berkonsultasi apakah kalau mencari Pak Rudinya ngalih palah. Enggak ada aja Ya, saya di kantor. sibuk. Enggak. Paling hari ini penutup final sepak bola di Kunyit paling hari ini. Oh, betul. Oke, paling tidak ada kabit kepemudaan, ada Ya, Bu Wahida, Bu ya, Wahida ada Pak standby. Jumai, oke. Penanggung jawab tupoksi kepemudaan, kemudian ada Mas Epan. Kalau misalnya ke KP ini rekan-rekan untuk satu orang atau dua orang bisa gretongan ya. Spesial konsultasi. Passwordnya ada, Bu. Passwordnya apa nih? Ada kata kuncinya, Bu. Oh, begitu. Selama itu untuk diskusi kita ke depan apa yang Betul. akan kita lakukan, insya Allah Oke. itu salah satu bentuk Catat ikhtiar kita passwordnya, juga, Pak. Ya, catat passwordnya. Oke, baik. Ada Mas Fatori juga. Mas Fatori, kalau nanti ada yang mau konsultasi tentang pemilihan duta pemuda, kemana nih mereka? Ada itu, Mas. Ada Oke. playernya kan ada. Ada player. Mm-mm. Untuk masing-masing duta ini ada kontak person masing-masing, Bu. Oke, Bisa dibacakan ya, Bu? oke. Sin. Mungkin nanti bisa dibantu playernya lewat Oh, ya. radio Tuntung Pandang. Boleh, siap. Layar kami nanti lewat radio Tuntung Pandang. Plototin aja Bapak Ibu sekalian, Oke. penggemar radio Tuntung Pandang. Plototin aja Instagramnya Dinas Pemuda dan Olahraga. Mhm, Dan nanti kami juga mau titip sama Pemuda Maju. mhm. Oke. Dispora Tanah Laut dan Pemuda Maju. Silakan diikuti, nanti juga kami titip lewat radio Tuntung Pandang. Silakan Mas Oke. Fatori. Baik, Mas Fatori silakan. Untuk pemilihan pasangan muda inspiratif dan berprestasi, nanti bisa menghubungi Mas Rudi Mhm, dengan nomor kontak 0852 mhm, 5090 mhm, 8232. mhm. Oke. Kemudian jika untuk mengikuti kegiatan pemilihan pemuda pelopor Mhm, dapat menghubungi Mas Rohayat mhm, dengan nomor 0822 mhm, 5575 mhm. 2332. Kemudian untuk PPAN, Pertukaran Pemuda Antar Negara, itu ada bisa menghubungi Mak Akbar Sani Mhm. dengan nomor 051 6265 1956.
Kemudian untuk pertukaran pemuda antar provinsi dapat menghubungi Mbak Oce Oke. dengan nomor 0853 9343 8177. Dan untuk Jambore Pemuda Indonesia dapat menghubungi Mas Andri dengan nomor 0822 5156 7755. Dan yang terakhir untuk pemilihan Duta Peduli Lingkungan. Asri dan Bersih dapat menghubungi Mbak Wawa dengan nomor 0857 5037 5954. Tapi yang lebih nyaman langsung membuka di Instagramnya Dispora Tanah Laut atau Pemuda Maju Tanah Laut. Di situ informasinya sudah lengkap seperti itu. Oke, saya ke Pak Jumai. Pak Jumai, begitu banyak event-event atau kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Ini tentu meminta partisipasi dari seluruh para pemuda kita. Ini sosialisasi tentang kegiatan ini, Pak Jumai. Kemana aja kita? Agar maksud saya dapat menjangkau sampai ke bawah gitu pada pemuda-pemuda kita. Baik, terima kasih Bu Nelly. Sedikit saya coba menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi ya. Jadi sponsor ini sebenarnya ada sponsor yang cukup besar, yang sumbangannya jauh lebih besar dari kawan-kawan yang lain ya. Itu ada vendor apa namanya? EO ya. Itu Banua Production. Nah ini yang kita sudah dengan Bang Iwan juga negosiasinya panjang, cukup panjang karena banyak sekali hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kami dan harusnya memang ada. Iya. Harusnya memang ada. Iya. Maklum ini karena pekerjaan pertama ya. Betul. Jadi akhirnya kita negosiasinya luar biasa. Iya. Dan beliau alhamdulillah karena ini kegiatan pemuda, jadi sangat support sekali. Ya, artinya kurang lebih lah gitu ya. Kurang lebih jelas. Iya, tidak harus dihitung dengan budget-budget tertentu begitu ya Pak Jumai. Dan ini memang sumbangan yang luar biasa ya. Ya, sangat luar biasa dan alhamdulillah memang kita berurutan dengan kegiatannya berurutan dengan pemilihan Nananggaluh. Jadi karena vendornya ini sama, jadi alhamdulillah budgetnya juga agak miring ya. Iya. Baik, terkait dengan sosialisasi kegiatan, alhamdulillah dari awal kita sudah menyiapkan flyer melalui Instagram Pemuda Maju dan Dispora Tala. Oke. Ini yang sudah familiar sekali di kawan-kawan muda. Dan beberapa waktu kemarin tanggal 29 kita sudah coba sosialisasi di Politala Negeri Tanah Laut. Dan di sana dihadiri banyak sekitar 300 kawan-kawan mahasiswa. Alhamdulillah disambut baik. Kita juga bersama-sama dengan rekan-rekan dari ketua panitia pelaksana pemilihan Duta Pemuda dan panitia pelaksana Festival Pemuda. Alhamdulillah Pak Kadis membuka prolog secara umum di pagi hari dan dilanjutkan oleh Ibu Kepala Bidang pada siang harinya. Alhamdulillah respon kawan-kawan di Politala cukup bagus ya dan dilihat dari beberapa tanya jawab yang dilemparkan oleh kawan-kawan. Dan setelah itu salah satunya adalah kita melakukan sosialisasi melalui Radio Tutung Pandang pada hari ini. Ini menjadi jembatan kita untuk menyebarkan informasi Festival Pemuda dan pemilihan Duta Pemuda ini kepada masyarakat luas di Kabupaten Tanah Laut. Kemudian kepada para camat mungkin di kecamatan ada selebaran, ada spanduk, ada baleho, ada apa mungkin? Baik. Setelah di waktu dekat kami sudah menyiapkan beberapa berkas atau surat-surat yang memang kita meminta dukungan penuh dari kepala dinas ataupun camat yang memang mempunyai binaan-binaan sesuai dengan ruang kerjanya atau lingkup kerjanya. Kita sudah menyiapkan surat dan kita minta kawan-kawan SKPD dan stakeholder yang terkait ini untuk mengirimkan peserta yang mempunyai potensi-potensi sesuai bidang keahliannya masing-masing. Nah, sehingga pada waktunya seleksi nanti mereka bisa menuangkan atau menyalurkan hobi dan keterampilan mereka. Kemudian melalui baleho Pak Jumai?
Mungkin Balai di tempat-tempat strategis gitu Siap. misalnya, iya. Oke, balai soalnya kita siapkan, kita lagi menunggu logo HSP. Oh. Karena ini kan momentumnya Hari Iya, Sumpah iya. Pemuda. Sampai saat ini Kementerian Pemuda dan Olahraga masih belum mengeluarkan logo HSP. Nanti kalau kita sudah pasang duluan, tiba-tiba keluar logo HSP, masa kita harus lepas lagi kan? Nah, ini jadi kerepotan kita. Jadi kita tunggu logo HSP, mudah-mudahan di awal minggu pertama bulan Oktober ini sudah rilis ya. Oke, iya. Dengan berbagai upaya yang sudah kita lakukan ya Pak Jumai, mudah-mudahan informasi ini dapat benar-benar sampai kepada lapisan masyarakat paling bawah, dan kita berharap akan muncul seperti apa yang disampaikan oleh Mas Patori dan Mas Epan tadi ya, pemuda-pemuda yang kreatif, yang punya potensi yang bagus, cemerlang ya, dipermisalkan tadi berlian, intan, iya, akan muncul begitu ya, akan dapat ya, kita berharap seperti itu. Dan kita juga berharap kepada semua pihak yang mengetahui dengan adanya kegiatan-kegiatan ini dapat ikut serta menyebarluaskan ya Pak ya, menyebarluaskan agar ini juga dapat diketahui oleh banyak orang. Baik Pak Rudi, ya waktu kebersamaan kita sudah boleh, oke. Baik, ada suara pendengar? Ya, Mbak Dewi di Bumi Asih, ini cewek Pak, tadi cowok, 4 cowok, 1 cewek ya. Saya senang ada kesetaraan gender. Baik, Dispora sendiri saat ini adalah pembina atau perangkulan sanggar di desa-desa seperti Kuntau, kesenian lainnya yang banyak pelakunya adalah pemuda-pemuda yang masih belia. Nah, bagaimana pembinaan terhadap sanggar-sanggar tersebut? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk saya jawab ya, untuk sanggar kalau terkait kesenian ini kan di Dinas Pendidikan pada bidang kebudayaan. Oke. Kalau Dinas Pemuda Olahraga untuk olahraganya itu kalau olahraga tradisional. Ya, tadi Kuntau Pak. Kuntau. Itu masuk ya? Ya, Oke. itu ada induk organisasinya. Ada induk organisasinya yaitu bukan IPSI, bukan Kormi kan di atasnya. Ada induk organisasinya Perguruan Pencaksilat Budaya Indonesia. Di Kabupaten Laut sudah ada berdiri dan pembinaan melalui ke sana. Kemudian induk organisasinya tadi juga di bawah Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat. Yang memang sekarang ada lagi tumbuh. Ya, Persatuan Pencaksilat Indonesia ada juga tumbuh. Kemudian ada Perguruan Silat Budaya Provinsi Kalimantan Selatan juga ada. Sehingga ini kami mau memahami ini yang kemana dulu, karena kalau Kuntau itu setahu kami ada di Asosiasi Perguruan Silat Budaya Indonesia, berarti di APSI biasanya di situ. Iya. Nah, itu Tanah sudah Lot ada. sendiri punya itu Pak? Sudah punya. Oke. Dan kita pernah juara di tingkat Kalimantan Selatan beberapa kali. Kemudian terakhir kita juara terakhir di saya lupa ya. Kalau tidak salah di Palembang kemarin kita juara juga di Palembang. Terakhir di Bandung 2023 untuk silat budayanya. Jadi kalau pembinaan, kalau terkait pembinaan lanjutannya, kalau lebih kurang jelas mungkin bisa datang ke Dispora. Oke. Mungkin nanti suatu saat kita akan melaksanakan festival olahraga tradisional di hari jadi Kabupaten Laut. Ada sumpit, egrang, belogo, termasuk Kuntau sendiri. Oke. Kita ketemu nanti di sana aja deh. Oke, baik. Biar lebih jelasnya. Mbak Dewi di Bumi Asih ya. Saya dapat ulangi tadi kalau untuk pembinaan sanggar-sanggar yang bersifat seni ya, itu di SKPD-nya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, tetapi untuk sanggar-sanggar atau kelompok-kelompok yang bersifat olahraga tradisional atau olahraga budaya adanya di Dispora, dan itu tadi sudah punya induk-induknya sendiri. Jika Mbak Dewi di Bumi Asih memiliki kelompok atau grup Kuntau, silahkan datang ke Dispora untuk bergabung nanti di organisasi induknya ya. Dispora nanti akan mengarahkan nih induknya kepada siapa yang mengetuai seperti itu ya. Oke, jangan sampai juga kegiatan-kegiatan pemuda kita di bidang silat tradisional ini juga terabaikan ya Pak Rudi. Aman. Iya, aman. Ya. Itulah sebabnya kita
meminta partisipasi dari seluruh anggota masyarakat. Karena tentu kalau Disporar sendiri punya kemampuan yang terbatas, ya Pak ya. Personel juga terbatas. Iya, anggaran personel juga terbatas, anggaran juga terbatas, tenaganya juga terbatas. Alhamdulillah Ya. teman-teman yang tidak terbatas. Oh begitu, iya Ya. betul sekali. Teman di meja makan atau di kafe ya. Bisa benar sendiri. Iya. Iya. Oke, baik. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita perbincangkan Pak Rudi karena bidang kepemudaan ini sangat luas ya Pak Jumai. Rasanya berhari-hari nih kita kalau berbicara tidak akan pernah habisnya. Tapi sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat bahkan ya. Dan itu tandanya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini. Saya ingin closingnya Pak Rudi pagi hari ini berkenaan dengan kegiatan-kegiatan kita tentang Festival Pemuda dan pemilihan Duta Pemuda. Silakan. Membangun sejarah masa depan tidak akan lepas dari cendekia kawanan. Itu pesan Dr. Ali Sariati, tokoh revolusioner Iran. Dan berbahagialah bagi kita-kita yang sedang melakukan perubahan, dan berbahagialah kita-kita yang masih muda untuk menyiapkan generasi-generasi kita di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum, salam pemuda. Oke, baik. Para pendengar, sampai di sini jumpa kita di Talkshow Inspirasi Pagi edisi hari ini Senin 2 Oktober 2023 bersama dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Lot. Terima kasih. Saudara pendengar